Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. الله بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت إليك النشور. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والحمد رب العالمين. الحمد رب العالمين. Jemaah rahmat Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah, kita sehat ya, sistem pun Bro Health sehat. Kemarin hari Ahad tuh Bro Health saya tidak berfungsi atau ada masalah, maka tak datang ya, hari 6 kemarin ya. Pagi ini sudah oke, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Perbincangan yang terakhir sekali kita kena rujuk semula, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ayat dalam surah Az-Zukhruf halaman 494 ayat 66 menyatakan di sana manusia itu ada dua golongan. Dalam Quran ini senang ya, di mana-mana manusia itu ada dua kelompok. Tadi Imam membaca surah At-Tin. Dalam surah At-Tin itu manusia ada dua golongan. Kemudian rakaat kedua Imam membaca surah At-Takatsur. Dalam Takatsur manusia ada dua kelompok. Dan kita baca Fatihah hari-hari. Dalam Fatihah manusia ada tiga golongan. Jadi kita kena faham. Kalau tak faham Fatihah, berarti dia tak faham hidup. Subhanallah. Kita lihat dalam surah Az-Zukhruf ya, ayat 494, kita lihat lagi semula. Ini berkenaan dengan diri, berkenaan dengan istri, dengan ahli keluarga, anak, menantu, cucu, sahabat andai, orang yang dalam pergaulan kita ni bah. Boleh kita baca semula ayat 67 ya, bukan 66, 67. Surah Az-Zukhruf halaman 494. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ayatnya sebaris, pendek. Al-akhilla, orang yang bersahabat baik di dunia, yang berteman baik, ahli keluarga, ahli masjid, ahli qarya, penduduk negeri, rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat, termasuk di sini nih. Al-akhilla, orang yang berbaik-baik di dunia, yauma izin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, berselisih di sana, bergaduh nanti di sana. Suami menyalahkan istri, kenapa saya tidak dibimbing dengan baik? Padahal dalam hadis ya, dalam hadis tentang suami istri Rasulullah memperingatkan, Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, lalu dia bangun untuk sholat tahajud dan dibangunkannya istrinya. Kalau istrinya malas bangun, dibiarkan dulu tidur sekejap, kemudian dibangunkan lagi dah dekat terbit fajar, dah saat-saat kritis, diambilnya air, dipercikkannya ke muka istrinya. Ada dalam hadis, ada dibuat tak? Satu sisi lagi, Allah merahmati istri yang bangun di malam hari lalu dia bertahajud. Dibangunkannya suaminya. Tidak mau bangun suaminya, dibiarkannya dulu. Dah dekat-dekat, tinggal 20 menit lagi mau azan subuh,
diambilnya air, dipercikkannya ke muka suaminya. Ada peraturan itu dalam Islam. Pernah dibuat ke tidak? Kalau tidak nanti begaduh di sana. Begaduh. Kenapa tak bangun tahajud? Pasal Samsung, pasal Oppo. Kenapa sampai jam 12, jam 1 masih berinteraksi dengan media yang menyekatnya bangun tahajud, menyekatnya pergi ke masjid? Begaduh nanti di sana. Ini ayatnya. La ilaha illallah. Anak juga, ayah tak pernah mengajak saya ke masjid. Ayah tidak pernah membangunkan saya tahajud. Jadi yang baik macam mana? Yang baik sebelum tidur planlah untuk bangun tahajud. Ini dekat Ramadan. Maunya dalam bulan Ramadan jangan pernah miss tahajud. Karena dilatih dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Alhamdulillah tiap malam bertahajud. Nanti Syawal dilanjutkannya. Tanda Ramadannya sukses. Tahajud Ramadan dilanjutkan dalam bulan Syawal. Quran dalam bulan Ramadan dilanjutkan dalam bulan Syawal. Sebelum Ramadan baca Quran, Rajab baca Quran, Sya'ban baca Quran, bulan Ramadan ditingkatkannya Qurannya. Nanti bila di penghujung Ramadan dia sudah stabil, tuningnya cantik, elemennya cantik, perjalanannya teratur, lancar. Orang kita ini banyak yang tuning lari, yang tak nampak jalan ke masjid tuning lari, yang tak pegang Quran tuning elemen lari, dan memegang benda yang membuat tuningnya rosak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ayatnya, tolong perhatikan. Kita baca lagi, kemudian kita support dengan doa. Allahumma ja'alna minal muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Salah satu kaidah yang diajar Rasulullah dan sahabat orang-orang saleh, bila baca Quran support dengan doa. Sokong dengan doa, ya Allah, jadikanlah aku tergolong orang muttaqin. Muttaqin inilah sifat mukmin yang sukses yang disebut di awal Alif Lam Mim. Tengok nanti Alif Lam Mim awal Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini untuk orang muttaqin. Kalau tak muttaqin dia tak perlu Quran. Tak perlu dia Quran. Subhanallah, subhanallah. Itu maka kita perlu simak lagi ayat ini ya. Orang yang berkasih sayang di dunia ini habis masanya hidup suami istri, tapi ternyata nanti di sana bergaduh. Habis tenaganya, habis duitnya untuk membelanjakan anaknya, menyekolahkan anaknya, kemudian anaknya dikawinkannya lagi, nanti di sana bergaduh dengan anak menantunya, cucunya juga. Penat membina rumah tangga, belanja kawin berapa, kadang terpaksa berhutang. Ternyata nanti bergaduh nanti di sana. Illal muttaqin, kecuali muttaqin. Muttaqin itu siapa? Tengok awal Baqarah, orang yang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya. Mau dia membaca, mau dia belajar, mau belajar. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan Al-Quran. Tapi nak belajar Quran dalam Ramadan start dari sekarang, karena dimulai ya Rajab dengan Sya'ban. Illal muttaqin. Muttaqin macam mana? Subhanallah, subhanallah. Kita lihat ayat dalam surah At-Tur ya. Macam mana muttaqin ini? Apa hasilnya? Dalam surah At-Tur dikatakan di sana halaman 524,
ayat 6, ayat 21, 22 sampai nanti 28. Kita ringkaskan saja. Ataupun besok kita boleh fokus kepada ayat surah At-Tur ini. Tapi ringkasannya dalam surah At-Tur ini boleh kita baca ayat 21 ya. Walladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين صدق الله العظيم اللهم اجعلنا منهم. Ini boleh kita buat doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, kami ingin seperti orang ini. Umum dia. Yang tadi pun boleh juga. Illal muttaqin Allahumma ja'alna minhum. Kami ingin seperti orang ini. Ini ceritanya apa? Orang yang beriman, alhamdulillah kita semua beriman. Dan dididiknya keluarganya, anak istrinya kepada jalan iman, kemudian zuriatnya mengikuti jejak langkahnya. Dia sudah meninggal, ibu sudah meninggal, ayah sudah meninggal, anaknya anak yang ahlus salah, orang yang saleh, ahlul masjid, pencinta masjid, ahlul Quran, pencinta Quran, ahlul taqwa, orang yang bertakwa. Anak itu dididik, keluarga dididik. Ceritanya di sini diringkaskan. Nanti katanya bila semua masuk jannah, ini semua cerita orang masuk jannah nih. Semua masuk jannah. Berapa orang rumpun keluarganya? 50 orang. Dulu masa di kampung ada seorang saudara itu 100 orang rumpun keluarganya. Karena istri bukan satu ya. Sebelum dia meninggal, berapa anak cucu ditanya? 100. Orangnya orang ada potensi, orang alim, ada memang terpujilah. Bila ditanya berapa anak cucu sebelum meninggal? 100 orang. Subhanallah. Jadi dalam ayat ini dinyatakan nanti kan orang itu sama-sama masuk jannah. Tiba di jannah tentu yang 100 orang, kalau yang 100, kalau yang 50, kalau yang 20, kalau yang 10, 10. Yang 10 orang ini masuk jannah, suami, istri, mungkin mak bapak juga, datuk nenek, anak cucu, menantu, cicit. Tengoklah siapa yang terkait dalam pendidikan iman tadi. Kalau pendidikan iman start dari datuk neneknya sampai ke ayahnya, maknya, anaknya, cucunya, cicitnya, nanti akan dihimpunkan di sini. Dalam Quran akan dihimpunkan di jannah. Bila mereka masuk jannah, mereka akan mencari mana ayahku, mana ibuku, mana datukku, mana nenekku, mana menantuku, mana cucu, mana cicit. Dicarinya. Kalau ayah contohnya levelnya tinggi, ternyata anak cucunya levelnya di bawah. Dalam ayat ini dinyatakan, dalam tafsir juga, ayah yang tinggi levelnya berhak menaikkan anaknya dan cucunya. Kalau anaknya yang tinggi levelnya, ayah dulu tak belajar tahfiz, sekarang sudah ada maha tahfiz, anaknya masuk tahfiz, kemudian menjadi anak yang soleh, anak yang taat, nanti dia akan tinggi levelnya. Bila dia masuk jannah, mana babuku, babaku mana? Babumu jauh di bawah. Engkau belajar tahfiz, mereka dulu tak ada tahfiz. Dengan ayat ini, rujuk tafsir katanya, ibu dan ayahnya akan dinaikkan satu level dengan dia ke atas. Illal muttaqin. Orang muttaqin akan membantu. Itu kalau peringkat keluarga. Peringkat teman kita ada sebut kemarin surah Asy-Syu'ara halaman 371 ya. Dah sebut sahabat baik yang masuk jannah, dia akan mencari sahabatnya. Ini peringkat sahabat ya, peringkat teman. Peringkat teman. Teman yang baik, yang akrab di dunia, bila dia masuk jannah dia akan cari. Contohnya, belum lama tuan guru kita meninggal, Tuan Syekh Ali Jabir contohnya. Kalau dia kenal, nanti dicarinya di sana. Mana orang-orang Brunei yang kenal saya dulu? Dicarinya di sana.
Ustaz Abdul Somad masih hidup. Pernahkah mengenalkan diri dengan dia sehingga dia kenal kita? Kita kenal dia. Kita kenal dia betul. Dia kenal kita macam mana? Contohnya lah ya. Yang lain-lain juga. Nanti di sana akan dicarinya. Itu dalam surah Asy-Syu'ara kemarin. Subhanallah. Teman yang saleh akan mencari sahabatnya. Illal muttaqin tadi. Muttaqin, dia membantu di sana, memberi syafaat. Maka kita nota sebelum ini hari Kamis kemarin ya, rujuk semula bahwa Imam Hasan Basri menasihatkan perbanyaklah bergaul dengan orang yang saleh. Dekatilah orang yang saleh. Itu yang disorot dalam surah At-Tin tadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman, beramal saleh, nilainya tidak putus sampai ke jannah, sampai ke hari akhirat. Pengaruhnya subhanallah. Surah At-Tin dulu sudah pernah diterangkan. Surah At-Tin ini isinya sangat unik sekali. Termasuklah isinya, contohnya ya, orang yang sakit dia tak sempat ke masjid, tapi waktu sehat dia ke masjid. Sekali dia sakit, macam kemarin Buruhel sakit, tak sempat ke masjid, pahala tetap dapat. Itu maksud falahum ajrun ghairu mamnun. Dari muda dia taat sampai usia pertengahan, sampai ke usia penghujung, tiba-tiba di hujung usia dia uzur, dia tak sempat ke masjid karena faktor kesehatan, tapi hatinya di masjid, anaknya suruh ke masjid, keluarga suruh ke masjid, yang sehat. Dia sudah uzur, dia tetap dapat pahala. Orang yang taat sebelum dia sakit, sebelum dia uzur, pahalanya jalan terus. Itu maksud falahum ajrun ghairu mamnun tadi. Subhanallah. Waktu dia sehat dia baca Quran 1 juz sehari. Sekarang umur sudah 99, sudah 100, enggak lagi teringat nak baca Quran, pikiran pun sudah lari, tuning sudah lari, pahalanya tetap dapat. Subhanallah. Ada sahabat kita jemaah Masjid Salihin yang baru dioperasi, dia masih istirahat di rumah. Tadi ditanya berapa lama istirahat, 2 bulan katanya. Selama dia istiqamah ke Salihin, walaupun dia di rumah tetap dapat pahala. Itu indahnya Islam ya. Itu indahnya Islam. Jadi kita hanya meng-highlight ayat surah Az-Zukhruf saja tadi ya. Nanti boleh balik rumah, tengok Quran, baca, tengok terjemahnya. Kalau boleh rujuk juga tafsirnya. Yang jelas dalam surah Az-Zukhruf itu ayat 66, 67 ya. Manusia 2 golongan, ada yang bermusuhan nanti di sana, ada yang saling menolong. Maka bersahabatlah dengan orang yang akan menolong Anda di sana. Maka orang dulu bila masuk masjid, di antara amalan orang-orang dulu bila masuk masjid mereka berdoa. Apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh. Saya ingin curhat dengan dia, banyak masalah saya ini ya Allah. Jangan pergi ke masjid diam, masalah banyak tapi diam. Oh, subhanallah. Tengok di awal Baqarah ya, sifat, ada 3 sifat yang bahaya. Tengok awal Baqarah, orang yang tidak mau mendengar, tidak mau ngomong, tidak mau membaca, tidak mau melihat. Tengok halaman berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 4. Ayat ini tidak sampai sebaris. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Ini penyakit kronik yang disorot dari ayat 8. Sorotannya ayat 8 sampai ayat 20. Tapi tengok ayat 18, summun, peka, tidak mau mendengar, sasak mendengar. Bukmun, tidak bisa ngomong.
Umyun, buta. Ini orangnya sehat nih. Bukan dia telinganya tak ada, telinga ada, mata ada, lidah ada, mulut ada, tapi tak mau ngomong, tak mau mendengar, tak mau melihat. Sifat-sifat tu tengok dari ayat 8. Orang yang terjangkit virus yang lebih ganas daripada COVID-19, virusnya dah disebut dulu nun fa alif qaf. Subhanallah. Sumun, pekak, nak mendengar tak boleh. Bukmun, cakap tak boleh, dikunci mulutnya, mulut sehat. Umyun, mata sehat tapi tak berfungsi. Fahum la yarji'un, mereka tidak akan insaf selama-lamanya. Kalau sifat mukmin berlawanan dengan ini. Sifat mukmin dia mendengar, dia melihat, dia bercakap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila kita baca ayat ini, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, kita boleh mungkin astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Saya terjangkit juga ini. Allah, banyak sedikit ada sama saya ini. Maka orang saleh dulu bila dia masuk masjid, dia berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin ketemu dengan orang yang saleh, saya ingin ngomong, ingin tukar fikiran, ingin konsultasi. Apa masalah saya? Apa masalah istri? Apa masalah anak? Bukan masuk masjid diam, kemudian balik diam, tak ada dapat apa-apa. Mendengar tidak, bercakap tidak, melihat tidak. Dari dulu dia ke masjid, setiap kali ke masjid baliknya kosong. Balik ke masjid, balik dari masjid kosong, kosong, kosong. Apa artinya ke masjid? Masjid itu untuk membangun, menghidupkan, mengimarahkan. Subhanallah. Itu sajalah dulu ya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Ada nota tadi untuk diagihkan tapi tidak sesuai diagihkan sekarang. Kita akan agihkan besok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Yang jelasnya kita perlu belajar baca Quran. Kemudian setiap kita baca ayat Quran kita perlu respon dengan doa. Jangan tak berdoa. Kalau tak berdoa berarti dia tak paham. Quran itu bukan untuk dibaca begitu saja. Untuk dibaca, untuk difahami, untuk disupport dengan doa. Contohnya tadi di awal Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahumma ja'alna minhum. Paling kurang. Ya Allah, saya ingin seperti mereka ini ya Allah. Begitu Quran. Difahami, disupport dengan doa, bahkan orang dulu ada yang baca satu ayat saja berjam-jam, setiap kali dibacanya berdoa. Berdoa dia menangis, berdoa menangis, berdoa menangis. Sahabat Nabi menyaksikan, Nabi pun turut menangis. Orang tu tidak tahu. Rasulullah memantaunya. Dia dalam rumah, Nabi Muhammad di luar rumah. Rasulullah dengar dia baca Quran satu ayat berjam-jam. Menangis, berdoa, menangis. Rasulullah di luar menangis, berdoa, menangis, berdoa. Subhanallah. Alangkah baiknya kalau budaya ini dihidupkan antara suami dengan istri. Ayo kamu baca Quran, saya mendengar. Nanti kita sama-sama doa, sama-sama menangis. Macam ayat tadi dalam surah Az-Zukhruf, patut dibaca dengan keluarga. Nak, tengok ayat ni apa dicakap ni nak. Nanti ayah dengan anak akan bergaduh di sana nanti. Kenapa 24 jam ada Quran 5 minit pun? 5 minit pun tidak ada Quran di rumah. Negara zikir. Negara zikir. Mana zikir? Mana Quran? Zikir nomor 1 Al-Quran. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya.
amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warḍa'na ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su'. Allahumma fasna min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-bala'. Allahumma kshif 'anna al-bala'. Allahumma asrif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. احفظنا بما حفظت بعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بما حفظت بأوليائك المتقين. احفظنا في الحال والمعال. اللهم احفظنا في الحال والمآل يا عزيز يا متعال. والطف بنا فيما جرت به المقادير ويسر لنا كل عسير واكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأهل بيتنا وللأحياء منا والأموات. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. اللهم ارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات. وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور. واجعل قبرنا وإياهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا حفرة من حفر النيران. وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار. اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.